Bagaimana jika semua yang kita ketahui tentang sejarah Al-Quran selama ini keliru? Lupakan sejenak buku teks yang kita baca sejak dulu. Saat ini, kita sedang menyingkap tirai sejarah yang mungkin tertutup. Ajakan untuk mengeksplorasi perspektif yang jarang kita pikirkan. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal keberanian untuk mempertanyakan. Bayangkan sebuah dunia di masa lampau yang penuh dengan keberagaman keyakinan. Timur Tengah abad ke-7 bukanlah panggung kosong, melainkan ruang padat yang diisi berbagai pengaruh keyakinan, antar agama Samawi Yahudi dan Kristen, serta berbagai sekte atau alirannya. Juga kepercayaan besar lain seperti Zoroastrianisme, Manikeanisme, serta politeisme Arab. Di pinggiran, melalui jalur dagang, filsafat dari India seperti Buddhisme dan Hinduisme pun turut hadir bersirkulasi. Secara geopolitik, Jazirah Arab kala itu berada di tepian pengaruh dua kekuatan besar dunia. Kekaisaran Bizantium Romawi Timur yang Kristen, dan Kekaisaran Sasania Persia yang menganut Zoroastrianisme. Sementara di Yaman, sempat diperintah oleh seorang Kristen bernama Abraha, gubernur dari Kekaisaran Kristen Aksum Ethiopia. Ia pernah memimpin serangan ke Ka'bah, sebuah bangunan suci yang telah lama dihormati suku-suku Arab sebagai pusat spiritual politeisme. Peristiwa ini menjadi petunjuk kuat bagi identitas religius dan letak strategis kota Mekah sebelum datangnya Islam. Sebagian besar penduduk kota Mekah berasal dari kaum Quraisy, suku dominan yang memegang kendali atas Ka'bah dan perdagangan, di atas suku Arab lain dan penduduk minoritas lainnya, seperti orang Yahudi, Persia, Afrika, Romawi, dan bahkan India. Penduduk Mekah, khususnya Quraisy, umumnya menganut tradisi politeisme, sebuah keyakinan yang juga lazim di belahan dunia lain pada masa itu. Dalam sudut pandang Islam, keyakinan lama ini kelak disebut sebagai tradisi jahiliyah. Dalam ruang yang kompleks di Jazirah Arab itulah, Al-Quran diyakini muncul di abad ke-7, bukan sebagai suara tunggal dari langit yang turun di Mekah atau Madinah, tapi sebagai bagian dari percakapan panjang umat manusia berbagai keyakinan sejak dulu, tentang Tuhan, hukum, dan keselamatan. John Wansbrough, seorang orientalis yang fokus pada tafsir Arab, mengajak kita melihat Al-Quran dari sudut yang tidak biasa. Ia memberi gagasan lain, bahwa kitab ini tidak lahir utuh dalam sekejap, seperti yang diyakini dalam narasi klasik. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai hasil proses. Sebuah dokumen yang terbentuk secara bertahap dalam komunitas Muslim awal, yang saat itu masih bergulat mencari identitas di tengah keragaman keyakinan dan sektarian yang ada di sana. Konsep wahyu bukanlah diktasi literal dari Tuhan, tapi lebih mirip respon intelektual dan spiritual dari suatu komunitas terhadap realitas sosial dan agama di sekitarnya. Seolah-olah sedang menanggapi argumen, membantah pandangan, atau mengoreksi tafsir dari keyakinan lain yang sudah lebih dahulu mapan. Maka sejarah Islam awal bukanlah sejarah kronologis yang sederhana, tetapi sejarah yang direkonstruksi secara teologis, bertahap selama ratusan tahun. Jika ini benar, maka Al-Quran bukanlah teks yang turun dari langit, melainkan terbentuk di bumi, di dalam ruang sosial dan diskusi yang riuh di Jazirah Arab masa lampau. Ia bukan sekadar wahyu dari langit, tapi refleksi geopolitik yang penuh gejolak, bukan hanya dari ruang hampa jahiliyah seperti yang kita pahami sekarang. Saat ini kita meyakini bahwa kodifikasi standar Al-Quran selesai di masa Utsman. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Proses pembakuan justru berlangsung berabad-abad, melalui tarik-menarik otoritas religius, politik dan sosial. Seperti yang biasa terjadi di setiap peradaban. Banyaknya variasi bacaan, atau qiraat, yang ada di berbagai wilayah Islam, bukan sekadar keunikan ragam dialek, melainkan salah satu bukti bahwa pada awalnya tidak ada satu versi tunggal. Justru bacaan-bacaan itu mencerminkan upaya untuk mengharmonisasi teks-teks sebelumnya, yang telah berkembang secara beragam. Struktur bahasa Al-Quran juga tidak selalu konsisten. Beberapa ayat menggunakan bentuk gramatikal yang ganjil dan bertabrakan. Semua bilang ini adalah keajaiban Al-Quran. Tapi sudut pandang lain melihatnya sebagai jejak proses editing, penggabungan fragmen dari sumber-sumber berbeda yang belum sepenuhnya selesai diselaraskan. Kisah yang terpotong, cerita yang melompat, dan judul yang tidak sesuai dengan isinya, dan bahkan harus dilengkapi dengan dokumen lain sebagai tambahan, yaitu hadis.
Dengan kata lain, Al-Quran bukanlah wahyu yang langsung turun dan ditulis, tetapi teks yang dibentuk, disunting, dipilih, dan disusun oleh komunitas yang terus mencari bentuk akhir dari sesuatu yang diyakini. Sebuah kanon yang dibakukan melalui perdebatan, bukan semata ayat yang diterima dari langit, kemudian dihafal, lalu ditulis. Jika benar demikian, maka mushaf yang kita kenal hari ini, bukan akhir dari wahyu yang utuh, melainkan titik temu dari proses redaksional yang panjang. Bayangkan jika Al-Quran bukan sebuah kitab suci yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses panjang antara komunitas beriman. Bayangkan bagaimana jika Al-Quran bukan sebagai wahyu primer, tetapi sebagai sebuah respons sosial budaya, bahkan politik. Sebuah komentar terselubung terhadap narasi-narasi yang sudah beredar lebih dulu. Bukan mengajarkan dari nol, tapi menanggapi gagasan-gagasan teologis yang telah hidup sebelumnya di masa itu. Mencoba keluar dari narasi klasik yang telah mengakar begitu lama. Wansbrough berupaya mengembangkan teori alternatif yang lebih kredibel secara historis tentang awal mula Islam. Walaupun teori ini tidak diterima secara luas, namun tidak juga ditolak secara tegas oleh banyak pemikir lainnya. Dalam ayat-ayat yang tampak puitis atau simbolik, terdengar Al-Quran tidak sedang berbicara kepada dunia secara netral. Ia sedang berdebat. Dan yang dibantah bukan orang kafir jahiliyah, melainkan pemeluk iman lain yang sudah punya sistem kepercayaan tersendiri. Dan bagi kita yang sudah terbiasa membaca kisah ayat dalam surat Al-Quran yang seringkali terpotong atau melompat dari satu surat ke surat lain, mungkin kita tidak menyadari atau malas untuk mempertanyakan. Namun, kita juga bisa melihat bahwa struktur Al-Quran adalah sesuatu yang tidak kronologis. Surat-surat tidak disusun berdasarkan urutan turunnya wahyu, melainkan disatukan dalam tatanan yang tampaknya lebih retoris dan polemis. Bagaimana jika Al-Quran yang kita kenal hari ini bukan salinan historis dari wahyu orisinal, tapi hasil dari pengeditan dan penyusunan ulang, di suatu masa, di suatu pemerintahan, jauh setelah Nabi Muhammad wafat? Atau, bagaimana jika ternyata Al-Quran adalah dokumen yang dibentuk melalui dialektika panjang, bukan ayat yang turun dalam diri sang Nabi? Dan jika kita jujur membaca teksnya, apakah kita bisa menemukan gema suara-suara lain yang disanggah, diadopsi, atau disusun ulang, menjadi satu narasi, yang kemudian disebut wahyu? Mungkin bagi sebagian dari kita, apa yang diungkap Wansbrough terasa mengguncang. Teks yang selama ini diyakini sebagai wahyu yang turun dari langit, bisa jadi memiliki jejak sejarah, tafsir, dan polemik yang panjang. Justru dari situlah kita bisa mulai memahami dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih berwarna, bahwa keyakinan bukan tentang mematikan akal, tapi juga menghidupkannya. Bahwa iman yang rapuh bukanlah iman yang sering bertanya, melainkan iman yang takut mencari jawaban. Sekali lagi, ini bukan tentang benar atau salah, tapi ajakan untuk membuka pikiran kita. Apakah yang sedang kita jalani hari ini benar-benar warisan dari Yang Maha Kuasa, atau hanya warisan dari mereka yang pernah berkuasa? Terima kasih karena berani berpikir, di saat banyak yang memilih diam dalam tanya.